kisah, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Siva Kumar yang sedang melakukan perjalanan bersama anak dan istrinya. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kecelakaan tersebut membuat Siva mengalami benturan kepala yang sangat keras yang membuat dia jatuh pingsan. Tapi untungnya, beberapa saat setelah itu, Siva pun kembali sadarkan diri. Dan melihat kondisi anak serta istrinya, Siva pun langsung bergegas pergi membawa mereka ke rumah sakit. Singkat cerita, Siva serta anak dan istrinya pun akhirnya telah mendapatkan perawatan. Dan Siva yang sangat kelelahan, dia pun ketiduran di lobi rumah sakit. Namun ketika akhirnya dia kembali terbangun, ketika Siva pergi ke resepsionis untuk menanyakan di ruangan mana anak dan istrinya dirawat, alangkah terkejutnya Siva ketika petugas resepsionis mengatakan bahwa di rumah sakit ini tidak ada pasien atas nama Aparna dan Laki. Mendengar itu, sontak saja Siva pun merasa sangat terkejut, sehingga di sini dia pun merasa bahwa rumah sakit ini telah berusaha menculik dan menyembunyikan anak serta istrinya darinya. Oleh karena itu, Siva pun langsung mengamuk dan menyandra seorang dokter, lalu meminta pihak rumah sakit untuk berkata jujur dan memberitahukan tentang di mana anak serta istrinya berada. Namun di tengah-tengah amukan Siva, tiba-tiba Siva pun mengalami pembekuan darah di kepalanya yang membuat Siva jatuh pingsan. Melihat itu, seorang dokter yang bernama Dr. Sunita pun langsung meminta orang-orang untuk membawa Siva ke ruang pemeriksaan. Fast! Yang ketika Siva sedang diperiksa, kita pun akan dibawa ke dalam flashback masa lalu Siva. Di mana dulu ada sekelompok preman jahat penjual narkoba yang sedang akan mengirimkan pesanan narkobranya. Namun di tengah-tengah aktivitas mereka, tiba-tiba datanglah Siva yang ternyata adalah seorang polisi barbar yang tanpa berbasa-basi langsung menghajar mereka semua. Siva pun bisa mengalahkan seluruh preman ini, lalu menangkap dan akan menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. Tapi tiba-tiba, datanglah seorang bapac yang bernama Patel yang meminta Siva untuk membebaskan para preman ini jika Siva tidak mau celaka. Tapi alih-alih takut dengan ancaman Patel, Siva pun... Ya, dengan berani Siva pun malah menampar lalu mengusir Patel yang membuat Patel merasa sangat marah dan dendam kepada Siva.
Di keesokan harinya, Siva pun pergi ke terminal bis untuk menjemput Aparna yang pada saat itu masih menjadi pacarnya, di mana Siva dan Aparna sudah berpacaran selama 3 tahun lamanya. Namun karena mereka tinggal di kota yang berbeda dan kini Aparna masih kuliah, mereka pun hanya bisa bertemu di setiap akhir pekan saja. మదిలో మోపి బ్రతుకున జతపడి స్మృతులతో ముడిపడి చేదారి Meski mereka sudah berpacaran cukup lama, tapi mereka berdua masih menyembunyikan hubungan mereka dari orang tua mereka masing-masing. హాఫ్ సారీ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇది నీ బంగారం. Sampai akhirnya di suatu malam, Aparna pun harus dibuat sangat terkejut ketika dia mengetahui kalau ayahnya akan menikahkan dirinya dengan seorang pria esok hari. Dan coba tebak siapakah ayah Aparna? Ya, ternyata ayah Aparna adalah Patel. రేపు సాయంత్రం నువ్వేమైనా అన్ని చెప్పేచేస్తున్నా మరి నా చదువు Di mana alasan Patel ingin segera menikahkan Aparna meski dia masih kuliah adalah karena kini Patel telah mengetahui bahwa ternyata Aparna telah menjalin hubungan dengan Siva, orang yang sangat dia benci. Sehingga untuk menghancurkan hubungan Aparna dengan Siva, Patel pun berniat untuk menikahkan Aparna dengan pria lain esok hari. నేను శివ 3 years గా ప్రేమ. Mengetahui itu, tentu saja Aparna pun merasa sangat terkejut dan berusaha menolak pernikahan ini karena dia tidak ingin menikah dengan siapapun kecuali Siva. Tapi tentu saja Patel tidak memperdulikan rengekan Aparna dan tetap ingin menikahkan Aparna dengan pria pilihannya. Aparna, నా మాట వినరా. Aparna pun pergi ke kamarnya lalu menelpon Siva untuk memberitahu Siva tentang rencana ayahnya. Mengetahui itu, Siva pun langsung berniat untuk pergi ke rumah Patel untuk menggagalkan pernikahan Aparna. Namun ketika Siva akan pergi, tiba-tiba datanglah atasan Siva di kepolisian lalu membawa dan memasukkan Siva ke dalam sel tahanan. Karena ternyata atasan Siva ini telah dibayar dan diperintahkan oleh Patel untuk menahan Siva selama 24 jam agar Siva tidak menggagalkan pernikahan Aparna. Oleh karena itu, pada akhirnya Siva pun tidak bisa pergi ke rumah Aparna untuk menggagalkan pernikahannya. Sehingga Patel pun akhirnya berhasil menikahkan Aparna dengan pria pilihannya. Dan setelah 24 jam berlalu, Siva pun akhirnya kembali dibebaskan dari dalam sel tahanan yang membuat Siva bisa langsung pergi ke rumah Aparna. Sehingga ketika Aparna sedang merasa bersedih karena kini dia telah menikah dengan pria lain, alangkah bahagianya Aparna ketika tiba-tiba dia melihat Siva ada di hadapannya. Oleh karena itu, Aparna pun langsung berlari menghampiri Siva dan membuang kalung suci yang merupakan tanda pernikahannya. Setelah itu, Aparna serta Siva pun menghampiri Patel lalu mengatakan bahwa Siva akan membawa Aparna pergi bersamanya dan Siva akan menikahi Aparna meskipun kini Aparna telah menikah, ungkap Siva yang kemudian berlalu pergi dengan membawa Aparna.
Dan begitulah cerita masa lalu Siva bersama Avarna, di mana setelah itu Avarna pun tidak pernah kembali lagi ke rumah ayahnya, bahkan dia tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Kembali ke timeline utama, di mana di sini Dokter Sunita pun menelpon seorang CI polisi yang bernama Victor untuk memberitahukan kasus yang kini sedang menimpa Siva, sehingga Victor pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Dokter Sunita. Lalu, Dokter Sunita pun memperlihatkan rekaman CCTV rumah sakit, di mana melalui rekaman CCTV tersebut, Victor dan kita semua pun akhirnya bisa mengetahui bahwa ternyata Siva memang datang ke rumah sakit ini seorang diri tanpa anak dan istrinya. Setelah itu, Dokter Sunita pun menjelaskan bahwa sepertinya Siva mengalami demensia akibat benturan keras di kepalanya, di mana demensia itu sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Itulah sebabnya, meski sebenarnya Siva datang ke rumah sakit ini seorang diri, tapi di dalam imajinasinya, Siva datang dengan membawa anak dan istrinya. ఇది ఉన్నట్టు ఫీల్ అవ్వడం. తలని కేసులో కూడా తలకు బలమైన దల్కి తన భార్యని కూతుర్ని తీసుకొచ్చినట్టే ఊహించుకుంటుంది. Tapi di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Patel dan istrinya datang untuk mencari Avarna anaknya dan laki cucunya, karena Patel sudah mengetahui kejadian kecelakaan yang menimpa mereka bertiga. Karena pada saat kecelakaan terjadi, Patel sedang teleponan dengan Avarna, karena kecelakaan yang menimpa mereka itu terjadi pada saat Siva sedang akan mengantarkan Avarna serta laki ke rumah Patel. Mendengar itu, Victor dan Sunita pun akhirnya mengetahui bahwa meski Siva datang ke rumah sakit sendirian, tapi pada saat mengalami kecelakaan, Siva memang sedang bersama anak dan istrinya. Dan itu artinya, kini Avarna serta laki telah hilang entah kemana. Sehingga di sini, Victor pun berusaha menenangkan Patel yang sedang panik karena kini anak dan cucunya telah hilang. Dan Victor berjanji kalau dia pasti akan segera bisa menemukan mereka berdua. Setelah itu, Victor pun langsung memeriksa mobil milik Siva. Dan di sini, kita pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Victor adalah polisi jujur yang merupakan bawahan Siva, dan dia sudah sangat mengenal Siva beserta anak dan istrinya. Yang ketika Victor sedang memeriksa mobil Siva, kita pun akan kembali dibawa ke dalam flashback masa lalu tentang kehidupan Siva dan keluarganya. Kini Siva dan Avarna pun sudah memiliki seorang anak perempuan yaitu Laki. Dan Laki kini telah berumur 5 tahun. Dan kehidupan keluarga Avarna serta Siva sangatlah bahagia, meskipun tak jarang Avarna selalu marah-marah kepada Siva karena Siva selalu bekerja siang malam, sehingga Siva terkesan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada keluarganya. Setiap hari Siva selalu berangkat pagi-pagi sekali dan selalu pulang tengah malam, sehingga waktu Siva untuk keluarganya sangatlah sedikit sekali. Dan hal itu selalu membuat Avarna marah kepada Siva, meskipun Siva selalu bisa meredakan amarah Avarna dengan sikap lembutnya. దోసకాయ పప్పు అదిరింది. ఎవరు చేసినా నీ తర్వాతే. దోసకాయ పప్పు మామిడికాయ పప్పు మంది లక్కీ, నేను కాదు. Suatu hari, Siva pun mendapatkan laporan dari salah seorang bawahannya bahwa para bawahan Siva telah berhasil menyelamatkan seorang anak perempuan yang berniat melakukan bundir dengan melompat ke danau, di mana kini si anak tersebut sudah dibawa ke rumah sakit.
Mendengar itu, Siva pun langsung pergi ke rumah sakit lalu meminta keterangan dari si anak tersebut tentang mengapa dia ingin melakukan bundir dengan melompat ke danau. Dan si anak menjelaskan bahwa dia disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah asrama. Tapi di tempat dia bersekolah, selalu ada para preman pecandu narkoba yang datang ke asramanya untuk melecehkan dan mencabuli para siswi. మాత్రమే వెళ్ళగలం అక్కడ నలుగురు మమ్మల్ని ఎక్కడ కారంగా తాగుతున్నారన్నా. Yang karena tidak mau dilecehkan, si anak ini pun berusaha kabur melarikan diri dari asrama dengan melompat ke danau. Dengan kata lain, alasan si anak ini melompat ke danau bukanlah untuk melakukan bundir, melainkan dia ingin kabur melarikan diri dari asrama sekolahnya agar dia tidak dilecehkan oleh para preman tersebut. అందుకే ఏం చేయాలో తెలియక Mendengar itu, Siva pun sontak saja merasa sangat marah. Sehingga Siva pun langsung membawa si anak ini menuju ke asramanya untuk memberikan pelajaran kepada para preman tersebut. Sehingga ketika para preman ini sedang kembali melecehkan para siswi, tiba-tiba Siva pun datang dengan barbar yang membuat keempat orang preman ini merasa ketakutan dan berusaha untuk pergi kabur melarikan diri. Namun tentu saja Siva tidak membiarkan mereka kabur, di mana Siva langsung mengejar dan menghajar mereka satu persatu. వాళ్ళకెవరు లేరనే కదా మీ ధైర్యం. Di mana hal itu membuat para siswi di sekolah ini merasa sangat bahagia atas pertolongan yang diberikan oleh Siva. Sehingga setelah memberikan pelajaran kepada keempat orang preman ini, Siva pun langsung memenjarakan keempat orang preman ini. Namun ketika mereka akan dibawa ke penjara, terlihat keempat orang preman yang diketuai oleh orang yang bernama Gani ini pun merasa sangat dendam dan benci kepada Siva. Singkat cerita, 14 hari pun telah berlalu setelah kejadian itu, dan kini Siva beserta keluarganya sedang berlibur keluar kota. కనిపించని జాలీగా అల్లావుద్దీను దీపాన్ని ఇట్టే రోజు ఇలాగే ప్రేమించుకుంటే ఇన్నాళ్ళు తీరని సరదాలు. Namun baru saja liburannya dimulai, Victor sudah menelpon Siva untuk memberitahukan kepada Siva bahwa ada panggilan darurat dari komisaris, sehingga seluruh polisi harus segera berkumpul di tempat komisaris. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa, Siva pun harus segera kembali ke kotanya dan membatalkan liburannya kali ini. Di mana hal itu membuat Avarna merasa sangat marah karena baru saja Siva mengambil cuti dan mereka memiliki banyak waktu untuk bersama-sama, tapi Siva malah sudah harus kembali bekerja dan membatalkan cuti serta liburannya kali ini. Singkat cerita, Siva dan keluarganya pun sudah kembali ke rumahnya, di mana setelah mengantarkan Laki, Siva pun pergi berangkat ke kantor komisaris untuk menghadiri pertemuan dengan komisaris.
Sementara itu, meski masih kesal dan marah kepada Siva karena Siva telah membatalkan liburan mereka secara mendadak, tapi karena hari ini adalah hari ulang tahun Siva, Aparna pun berusaha menahan amarahnya, lalu segera menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Siva. Namun ketika Aparna akhirnya telah selesai mempersiapkan acara ulang tahun untuk Siva, tiba-tiba ya, tiba-tiba saja datanglah keempat preman yang 14 hari lalu dihajar dan dipenjarakan oleh Siva, di mana keempat preman ini ingin menuntut balas kepada Siva. Di tengah-tengah ancaman keempat orang ini, secara diam-diam Aparna pun berusaha menelpon Siva. Tapi Siva yang kini sedang sibuk, dia pun malah menolak panggilan dari Aparna tanpa mencari tahu terlebih dahulu alasan mengapa Aparna menelponnya. Bahkan karena Aparna terus-menerus menelponnya, Siva pun malah mematikan teleponnya agar Aparna tidak terus-terusan menelponnya. Tapi untungnya di sini keempat orang ini tidak menyakiti ataupun menghabisi Aparna, di mana keempat orang ini hanya menyuruh Aparna untuk melihat kelamin mereka, lalu meminta Aparna untuk mengatakan kepada Siva agar kedepannya Siva tidak sekali-kali lagi mencampuri urusan mereka, di mana apabila Siva sampai berani mencampuri urusan mereka lagi, maka di lain waktu mereka akan kembali lagi ke rumah ini untuk mencelakai Aparna. మేడం పాప వచ్చింది తీసుకోండి. బెలూన్స్ బలకద్దావమ్మ బెలూన్స్. Singkat cerita, di malam harinya Siva pun akhirnya telah pulang, dan dengan watadosnya di sini Siva kembali meminta maaf karena hari ini dia kembali telat pulang. Padahal demi memberikan kejutan untuk Siva, Aparna serta Laki sudah berusaha meminta Siva untuk pulang lebih cepat. Leh, Dan di sini Aparna pun akhirnya meluapkan seluruh rasa kesalnya karena Siva berkali-kali menolak panggilannya tanpa tahu alasan mengapa Aparna terus-menerus menelponnya. Aparna pun mencaci maki Siva karena sebagai seorang polisi yang seharusnya seluruh hidupnya didedikasikan untuk melindungi masyarakat, tapi Siva bahkan tidak bisa melindungi istrinya sendiri. Setelah itu, Aparna pun menceritakan apa yang telah dilakukan oleh keempat preman tadi kepadanya yang membuat Siva sontak merasa sangat marah, sehingga dia pun langsung pergi mencari keempat preman tersebut untuk memberikan pelajaran kepada mereka semua karena mereka telah berani-berani mengganggu keluarganya. Siva pun pergi ke sebuah tempat di mana para pecandu narkoba sering berkumpul. Namun ketika akhirnya Siva menemukan keempat orang tersebut, ketika Siva berniat untuk menembak mereka semua, tiba-tiba ఆ ఇంటికి వచ్చిన వైఫ్ ని అప్పుడు చేస్తారా? Tiba-tiba Siva pun dilempari dan dikeroyok oleh sebagian orang yang sedang berada di tempat ini. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Di saat Siva terpojok, untungnya Siva berhasil mendapatkan pistolnya kembali. Sehingga melihat itu, para preman yang lain pun langsung berlari ketakutan. Namun Siva yang marah tidak membiarkan mereka kabur dan mengejar lalu menghabisi mereka satu persatu.
Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Siva pun berniat untuk pulang kembali ke rumahnya. Namun ketika dia sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dia melihat Avarna yang sedang berada di halte bus. Dan ketika Siva bertanya tentang mau kemana Avarna, Avarna pun menjelaskan bahwa dia sudah muak hidup bersama Siva. Selama ini Avarna sudah selalu bersabar meskipun Siva seolah-olah selalu mengutamakan pekerjaannya daripada keluarganya. Tapi kejadian yang terjadi hari ini itu sudah tidak bisa dimaklumi lagi. Sehingga Avarna pun lebih memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Siva dan akan kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dimana meskipun dulu Avarna sudah menyakiti dan meninggalkan ayahnya demi bisa hidup bersama Siva, tapi ketika Avarna menelpon ayahnya untuk mengatakan bahwa dia ingin kembali pulang, ternyata ayahnya dengan senang hati mau menerima Avarna kembali. Mendengar itu, sontak saja Siva pun merasa sangat terkejut. Sehingga di sini, Siva pun berusaha menghentikan niat Avarna. రా ఇంటికెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం. మా నాన్న ముందే నా చేపట్టుకుంటే లైఫ్ అంతాగా నిలబడతావు అనుకున్నా. ఇలా నన్ను ఒంటరి దాని ముందు మా నాన్న పరువు తీసిన ఫోన్ చేస్తే కంగారు పడిపోతూ నన్ను చెప్తే ఈ 1 hour లో 4 times దండం పెడతాను. నన్ను నా కూతుర్ని. Tapi karena Avarna sudah tidak bisa dihentikan lagi, dengan sangat terpaksa, Siva pun akhirnya merelakan Avarna jika memang dia ingin kembali ke rumah orang tuanya. Tapi di sini, Siva memohon agar Avarna mengizinkan Siva untuk mengantarkan Avarna serta Laki sampai ke rumah orang tuanya untuk memastikan kalau mereka bisa sampai dengan selamat. Oleh karena itu, di malam itu juga, Siva pun berangkat menuju rumah Patel untuk mengantarkan Avarna serta Laki. Tapi di tengah-tengah perjalanan, mereka semua malah mengalami kecelakaan. Di mana setelah kembali tersadar dari pingsannya, Siva pun langsung bergegas untuk membawa Avarna serta Laki ke rumah sakit. Padahal sebenarnya ketika Siva kembali tersadar, Avarna serta Laki sudah tidak ada. Dan yang Siva lihat sebenarnya hanyalah imajinasinya saja karena Siva mengalami demensia akibat benturan keras di kepalanya. Look here. వీడి గజేంద్ర అలియాస్ గని. Dan begitulah akhir dari flashback masa lalu Siva, di mana setelah flashback berakhir, Victor yang telah mempelajari seluruh kejadian yang menimpa Siva pun mengatakan kepada atasannya bahwa sepertinya penyebab mengapa Avarna serta Laki bisa hilang adalah karena mereka diculik oleh Gani. Karena di saat Siva menghabisi Gani beserta ketiga temannya di malam pada saat Siva mengalami kecelakaan, ketika di keesokan harinya para polisi mengevakuasi tempat kejadian, para polisi hanya menemukan mayat dari ketiga teman Gani dan tidak menemukan mayat Gani. Itu artinya di malam itu Gani berhasil selamat dan dia masih hidup. Dan Gani yang merasa sangat dendam kepada Siva, Gani pun langsung pergi untuk mengikuti Siva. Sehingga ketika Siva mengalami kecelakaan, Gani pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menculik anak dan istri Siva demi membalas dendam kepada Siva. Oleh karena itu, jika mereka ingin menemukan Avarna serta Laki, maka pertama-tama mereka harus menemukan Gani terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu, setelah dilakukan operasi di bagian kepalanya dan setelah 8 hari mendapatkan perawatan, Siva pun akhirnya kembali sadarkan diri. Di mana sesaat setelah dia kembali sadarkan diri, Siva pun langsung menanyakan Avarna serta Laki kepada Dokter Sunita. Dan Dokter Sunita menjelaskan bahwa sepertinya Avarna serta Laki telah diculik di saat mereka mengalami kecelakaan. Mendengar itu, Siva pun langsung bergegas pergi ke lokasi kecelakaan untuk mencari petunjuk.
Dan Gani yang ternyata selama ini sudah menunggu Siva di rumah sakit ini, dia pun langsung pergi untuk mengikuti Siva. Tapi ternyata keberadaan Gani berhasil dilihat oleh salah satu bawahan Siva. Sehingga si orang ini pun segera menelpon Victor untuk memberitahukan seluruh informasi yang terjadi kepada Victor. Oleh karena itu, Victor dan para polisi pun segera pergi untuk menyusul Siva. Dan ketika Siva akhirnya telah sampai di lokasi kecelakaan, tiba-tiba గనిగన్ చంపేసే ఉన్నాడు ఆపండి సార్ tepat dengan kedatangan para polisi, Siva pun akhirnya berhasil mengalahkan lalu menghabisi Gani. Di mana hal itu membuat Victor dan yang lainnya merasa sangat kecewa karena mereka tidak sempat untuk menyelamatkan Gani. Padahal jika seandainya mereka sempat menyelamatkan Gani, maka pasti mereka bisa menanyakan informasi keberadaan Avarna serta Laki kepada Gani. Singkat cerita, di keesokan harinya, Victor pun kembali mengantarkan Siva ke rumahnya. Dan di sini, Victor pun kembali menyalahkan Siva karena Siva malah menghabisi Gani. Karena jika seandainya Gani masih hidup, maka mereka pasti akan bisa menanyakan keberadaan Avarna serta Laki kepada Gani. అక్కడే చంపేసేవాడు. Namun alangkah terkejutnya Victor ketika Siva mengatakan bahwa menurut analisisnya bukan Ganilah yang telah menculik anak dan istrinya, karena meskipun Gani berhasil selamat di malam pada saat Siva menghabisinya, Gani pasti terluka sangat parah sehingga tidak mungkin Gani mampu untuk langsung mengikuti Siva sampai keluar kota. Selain itu, jika Gani memang mengikutinya, maka pada saat Siva mengalami kecelakaan, Gani pasti akan lebih memilih untuk langsung menghabisi Siva daripada menculik keluarga Siva. Sehingga menurut pendapatnya, penculikan yang terjadi kepada Avarna serta Laki itu tidak dilakukan oleh Gani. Melainkan, kejadian ini pasti berkaitan dengan banyaknya kasus orang hilang yang baru-baru ini terjadi di kota ini. Karena kebetulan, dalam 6 bulan terakhir, polisi telah mendapatkan laporan kalau ada 400 orang lebih yang telah hilang di kota ini. Di mana ke-400 orang tersebut belum ditemukan sampai hari ini. Sehingga Siva pun merasa yakin bahwa penculik Avarna serta Laki pasti adalah orang yang sama dengan yang telah menculik orang-orang yang hilang tersebut. Oleh karena itu, di sini Siva pun meminta Victor untuk membawakan seluruh rincian kasus orang hilang tersebut karena dia ingin mempelajari seluruh kasusnya. Singkat cerita, Victor pun sudah membawakan seluruh rincian kasus orang hilang di kota ini. Sehingga Siva pun langsung mempelajari seluruh kasusnya. రాత్రి హయాత్ నగర్ శివాలయానికి ఒత్తులు వెలిగించడానికి మా అబ్బాయి కనిపించట్లేదు సార్. మొయినాబాద్ రైస్ మీరే కాపాడాలి సార్. Kemudian, Siva pun kembali pergi ke lokasi kecelakaan untuk mencari petunjuk. Dan di sini, Siva menemukan pecahan gelang putih milik Avarna serta pecahan gelang berwarna merah.
di mana Siva menduga kalau gelang berwarna merah tersebut pasti adalah milik dari si penculik. Selain itu, di sini Siva juga menemukan satu buah gigi yang copot. Lalu, Siva pun pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan apa yang telah dia temukan. Di mana dari penemuannya ini, Siva menduga kalau orang yang telah menculik Avarna serta Laki pasti adalah seorang perempuan karena si penculik tersebut menggunakan sebuah gelang. Selain itu, di sini Siva pun juga bisa menyimpulkan bahwa orang yang telah menculik Laki serta Avarna memang adalah orang yang sama dengan orang yang telah menculik orang-orang yang hilang. Karena di beberapa kasus orang yang hilang, Siva juga menemukan pecahan sebuah gelang. Sehingga dengan itu, kini mereka pun merasa yakin bahwa penyebab dari banyaknya orang yang hilang di kota ini adalah karena mereka semua telah diculik dan orang yang telah menculik mereka semua adalah orang yang sama. Oleh karena itu, sejak malam itu juga Siva dan para bawahannya pun langsung mencari para penjahat wanita untuk mencari pelaku yang telah menculik ratusan warga kota. Namun setelah mereka menangkap seluruh penjahat wanita, mereka belum berhasil menemukan pelaku penculikan orang-orang. Sampai akhirnya pada saat sedang dalam perjalanan bersama seorang bawahannya, tiba-tiba ya, Siva melihat dan mendengar suara percikan gelang. Dan ketika Siva melihatnya, ternyata suara tersebut berasal dari percikan gelang yang digunakan oleh para waria yang sedang mengamen. Sehingga di sini, Siva pun berpikir bahwa mungkin pelaku penculikan terhadap orang-orang selama ini bukanlah seorang wanita, melainkan seorang waria. Oleh karena itu, Siva pun mulai membuntuti para waria yang ada di kota ini. Dan dari hasil penyelidikannya, Siva pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata ada banyak sekali waria palsu di kota ini, di mana para waria palsu tersebut adalah laki-laki yang berpura-pura menjadi para waria. Dan ketika Siva mengikuti para waria palsu tersebut, Siva menemukan salah seorang di antara mereka yang menggunakan sebuah gigi palsu. Sehingga Siva berpikir bahwa mungkin si orang tersebut adalah pemilik dari gigi yang ditemukan oleh Siva di tempat Siva mengalami kecelakaan. Dengan kata lain, si orang inilah yang telah menculik Avarna serta Laki. Dan keyakinan Siva menjadi semakin kuat ketika si orang ini merasa ketakutan di saat dia melihat Siva. Sehingga si orang ini pun langsung berusaha kabur melarikan diri. Dan ketika Siva hampir bisa menangkapnya, tiba-tiba sehingga dengan itu, pada akhirnya Siva pun kembali gagal untuk menemukan sebuah petunjuk. Tapi meski begitu, di sini Siva akhirnya sudah mengetahui dan sudah merasa yakin bahwa para pelaku yang telah menculik orang-orang di kota ini adalah para waria palsu, dan para penculik tersebut selalu melakukan penculikan di malam hari serta di tempat-tempat yang tidak terdapat kamera CCTV, di mana keyakinan Siva ternyata memanglah benar. Karena di sini kita pun akhirnya diperlihatkan dengan kejadian pada saat Siva sedang pingsan setelah mengalami kecelakaan.
di mana ketika itu ada 3 orang waria palsu yang melihat kejadian tersebut, dan kejadian ini dimanfaatkan oleh ketiga orang waria ini untuk menculik Avarna serta Lucky. Namun ketika Avarna akan diculik, Avarna mencoba melakukan perlawanan yang membuat salah satu waria kehilangan 1 giginya dan membuat gelang yang dia kenakan hancur. Sampai akhirnya para waria ini pun membius Avarna lalu membawanya pergi. Oleh karena itu, untuk bisa menemukan para penculik tersebut, Shiva pun berniat untuk memasang sebuah jebakan, di mana Shiva menugaskan salah satu bawahannya untuk menyamar menjadi warga biasa untuk memancing para penculik tersebut. Dan tanpa berlama-lama, Shiva pun langsung merealisasikan rencananya tersebut, di mana Shiva menyuruh 1 orang bawahannya untuk menyamar dan berdiam diri di suatu tempat yang sepi. Di mana tak lama setelah itu, datanglah para waria ke tempat ini, dan mereka yang melihat ada seorang mangsa, tanpa berlama-lama mereka pun langsung menculik bawahan Shiva yang bernama Neneng ini. Go. Melihat itu, para bawahan Shiva pun langsung keluar dari persembunyian mereka untuk menangkap para penculik tersebut dan untuk menyelamatkan Neneng. Tapi di sini, para waria ini pun mengancam para polisi agar tidak bertindak macam-macam jika para polisi tidak mau Neneng dihabisi. Namun, tiba-tiba ya, Shiva pun berhasil menjatuhkan orang yang menyandra Neneng. Tapi sayangnya, para waria ini pun langsung bergegas pergi melarikan diri. Para waria palsu ini pun berpencar dan bisa menipu para bawahan Shiva, sehingga para bawahan Shiva kehilangan jejak mereka. Tapi berbeda dengan Shiva, yang meski sempat kehilangan jejak mereka, tapi Shiva berhasil kembali menemukan mereka. Sehingga akhirnya, para waria ini pun memutuskan untuk mengeroyok Shiva. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Shiva pun berhasil mengalahkan mereka semua, lalu mengikat mereka dengan rantai mereka sendiri. Setelah itu, Shiva pun membawa mereka ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan di sini, mereka pun menjelaskan bahwa sebenarnya mereka juga tidak tahu siapa orang yang telah menyuruh mereka untuk melakukan penculikan. Karena orang yang menyuruh mereka hanya menyuruh mereka melalui panggilan telepon agar mereka melakukan penculikan sebanyak-banyaknya. Dan ketika
Ketika mereka berhasil menculik seseorang, orang yang menyuruh mereka menculik akan menyuruh mereka untuk membungkus korban penculikan dengan sebuah karung, lalu menyuruh mereka untuk menyimpan korban penculikan di suatu tempat. Dan setelah mereka pergi, akan ada orang lain yang membawa para korban penculikan tersebut. Setelah itu, orang yang menyuruh mereka melakukan penculikan akan meminta mereka untuk mengambil uang bayaran mereka di suatu tempat. Oleh karena itu, sepanjang mereka melakukan penculikan, mereka tidak pernah mengetahui siapa orang yang telah menyuruh mereka. Mendengar itu, untuk bisa membongkar sindikat penculikan ini, Shiva pun memutuskan untuk menyamar menjadi salah satu korban penculikan, di mana Shiva akan masuk ke dalam karung, lalu dia akan diletakkan di tempat di mana orang-orang suruhan si penculik akan mengambil para korban penculikan di malam ini. Dan setelah itu, akhirnya kita pun diperlihatkan dengan ketua dari sindikat penculikan yang selama ini selalu melakukan penculikan di kota ini, di mana si orang ini bernama Kang Momon. Dan alasan mengapa Kang Momon selalu melakukan penculikan adalah karena saat ini Kang Momon sedang melakukan penelitian untuk membuat darah buatan, di mana apabila Kang Momon berhasil menyelesaikan penelitiannya, maka Kang Momon akan bisa menjual darah-darah buatan tersebut untuk digunakan kepada orang-orang yang kekurangan darah dan membutuhkan donor darah, sehingga nantinya Kang Momon akan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan darah buatan tersebut. Tapi untuk bisa menyelesaikan penelitiannya ini, Kang Momon memerlukan banyak orang untuk dijadikan kelinci percobaan terhadap darah buatannya ini. Itulah sebabnya Kang Momon selalu menculik orang-orang untuk dijadikan kelinci percobaan. అవునాం సార్, మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన మనుషులందరినీ అందరికీ ఇంజెక్ట్ చేశాం సార్. మన Dan sampai hari ini percobaannya selalu gagal, sehingga orang-orang yang telah dijadikan kelinci percobaan oleh Kang Momon, tubuh dari orang-orang tersebut selalu mengalami gangguan. Ada yang mengalami demam, kejang-kejang, penyakit kulit, bahkan ada juga yang langsung meninggal dunia. రిజల్ట్స్ కోసం ఇంకా వేల మందినైనా ఇస్తా. ఇప్పటి వరకు 100 మందినిచ్చాను. మనిషి బాడీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్ బ్లడ్. Sementara itu, Shiva pun kini sudah berada di dalam karung dan sudah ditaruh di tempat di mana para anak buah Kang Momon akan membawanya. Di mana tak lama setelah itu, para anak buah Kang Momon pun akhirnya datang untuk membawa para korban penculikan di malam ini. Shiva beserta para korban penculikan lain pun akhirnya dibawa ke markas Kang Momon untuk dijadikan para kelinci percobaan. Yang setelah melakukan berbagai pemeriksaan, salah seorang pekerja Kang Momon pun akan menyuntikkan sebuah obat kepada Shiva. Namun tiba-tiba Shiva pun mengambil seragamnya lalu menyamar menjadi salah satu pekerja Kang Momon untuk mengetahui segala hal mengenai tempat ini. Yang setelah Shiva akhirnya berhasil mengetahui sebagian besar informasi mengenai tempat ini, Shiva pun akhirnya menghentikan penyamarannya lalu mulai menyerang para penjaga di tempat ini dengan barbar.
ఇవి తీసుకెళ్ళి నువ్వు మిగతా వాళ్ళందరిని విడిపించు. Siva pun berhasil mengalahkan sebagian penjaga lalu membebaskan para korban penculikan. Dan akhirnya Siva pun berhasil menemukan Lucky. అందరూ రండి, త్వరగా వీళ్ళందరిని రిలీజ్ చేయండి. Sehingga Siva pun langsung membawa Lucky beserta seluruh korban penculikan yang ada di tempat ini untuk kabur melarikan diri bersamanya. Namun sebelum kabur, Siva meminta para korban penculikan untuk membantunya dalam membebaskan para korban penculikan lain yang masih terkurung. Dan pada akhirnya, Siva pun juga berhasil menemukan Avarna. Sehingga Siva pun langsung memberikan Lucky kepada Avarna karena dia masih harus menghadapi para anak buah Kang Momon yang masih tersisa. Mama tolong. Tapi pada akhirnya Kang Momon pun berhasil menikam Siva dari belakang yang membuat Siva langsung terkulai lemas. Melihat itu, Lucky pun langsung mendekati Siva dan mencoba untuk kembali membangunkan Siva. Dan Kang Momon yang tahu bahwa ternyata Avarna serta Lucky adalah anak dan istri Siva, kesal karena Siva telah berbuat keributan, Kang Momon pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi Avarna serta Lucky. Namun ketika Lucky akan dibawa untuk dihabisi, Lucky mencabut pisau yang tertancap di punggung Siva. Dan setelah itu, ya, Siva pun akhirnya kembali bangkit dan kembali mengamuk untuk melawan seluruh anak buah Kang Momon. Dan dengan barbar serta brutal, Siva pun berhasil membantai seluruh anak buah Kang Momon. Di mana hal itu membuat Kang Momon ketakutan sehingga dia mencoba untuk kabur melarikan diri. Namun tentu saja Siva tidak membiarkan Kang Momon kabur. Dan pada akhirnya Siva pun berhasil menghabisi Kang Momon lalu menyelamatkan Avarna serta Lucky dan seluruh korban penculikan yang lain. Singkat cerita, Siva pun telah dibawa dan dirawat di rumah sakit. Dan atas apa yang Siva lakukan, Patel pun berterima kasih kepada Siva karena Siva telah menyelamatkan anak dan cucunya. Sehingga Patel yang tadinya sangat membenci Siva, kini dia pun merasa respect kepada Siva. Sehingga akhirnya Patel pun mau menerima Siva sebagai menantunya. Sementara Avarna, setelah dia mengalami penculikan, kini dia pun sadar bahwa Siva memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi seluruh masyarakat. Itulah sebabnya selama ini Siva selalu sibuk dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, di sini Avarna pun menjadi bisa memaklumi kesibukan Siva, sehingga dia pun memutuskan untuk tidak jadi meninggalkan Siva dan akan terus menjadi istri Siva untuk menyemangati Siva dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang polisi. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir.